Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbelakangan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak banyak bicara, diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda. Saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh. Tapi dapat barang bukti atau enggak kan? Bisa tadi kopernya kosong atau. Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan. Pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Terdakwa Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa hari ini kembali menjalani sidang kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, agenda persidangan adalah eksepsi atau tanggapan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan eksepsi ini merupakan tanggapan nota keberatan dari Dr. Tifa yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Dr. Tifa mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang dibacakan JPU. Ia menilai objek dakwaan terhadap dirinya dan Roy Suryo keliru. Terkait hal ini, jaksa meminta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan Dr. Tifa. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005.
ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM, ya. Dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke Balai Kota Loji Gandrung Solo, ya. Termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Bahkan pada acara yang setiap tahunnya kami semua alumni UGM itu hadir, yaitu pada acara Dies Natalis, ya, di mana kita itu melakukan perjalanan dari kampus UGM pertama, itu selalu ada napak tilas, itu selalu ada pejabat-pejabat. Contoh seperti Pak Ganjar Pranowo selalu hadir setiap tahun, tapi saya, Anies Baswedan, selalu hadir setiap tahun. Demikian juga dengan saya dan Mas Roy, Pak Mahfud MD, jadi semua. Tapi tidak pernah kami melihat ya Joko Widodo ikut satu kali pun dalam acara Dies Natalis tersebut, ya. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya jaksa penuntut umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan, pada sidang pertama, itu BAP sudah diserahkan kepada kami, lengkap. Selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali. Melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta. Sampai sidang yang ketiga ini, BAP yang kami terima itu belum lengkap juga. Dan itu jantungnya. Itu yang paling penting, yaitu ahli dari Polda Metro Jaya dan 4 orang ahli digital forensik. BAP-nya tidak kami. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah